Waalaikumsalam Bang. Abang saja. Iya nih. Abang mau gitar? Iya dong, bawa gitar. Nanti kita akan bunyi bareng dan akan tenang. Wah, boleh banget nih. Ayo duduk Bang. Jadi kita taruh dulu di sini ya. Iya, boleh. Jadi biar abang sibuk, abang ingin membuat ini konseling di sini dulu. Jadi nanti Fadli sama abang itu akan ngobrol. Boleh. Gimana perkembangan Fadli sama ini? Oke. Gue abang pengen tahu. Ini itu kelas berapa sih sebenarnya? Saya kelas 12 Bang. Umur saya 18 tahun. 18. Terus hari itu sekolahnya SMK atau SMA? Saya SMK di jurusan perhotelan. Nah, selama dari sebagai SMK itu ada nggak sih kayak hobi yang paling minati gitu? Oh iya Bang, jadi itu saya suka banget nih sama musik. Jadi saya udah dari SMP tuh udah suka banget dan ada paket-paket gitu kan. Terus akhirnya saya tertarik nih waktu lagi demo kelas 10 saya gabung school band. Saya jadi gitaris gitu. Ya, terus dari situ kan banyak tuh orang-orang yang bilang kayak jangan masuk eskul ini kayak nggak bener gitu-gitu. Tapi saya kayak pengen banget punya pengalaman gitu, kayak punya banyak temen. Terus saya pengen banget punya pengalaman lah kayak tampil di depan orang kayak sambil ngeband itu ini seru banget. Nah dari situ tuh saya batu kan, saya nggak lihat dampaknya, saya kayak udah yang penting saya punya temen lah yang sama punya pengalaman band. Dari situ banyak yang bilang kayak banyak banget hal-hal negatif, tapi itu saya kayak nggak ngerasa gitu loh, karena yang penting saya punya temen aja gitu, saya nggak lihat akibatnya gitu. Padahal tuh menurut saya mereka orang-orang yang di eskul ini tuh toxic, karena kadang ngajakin yang aneh-aneh. Iya gitu lah Bang. Kayak apalagi kan eskulnya kan di luar, bukan kayak di sekolah. Dan jadi udah pengawasan sama guru ya. Iya bener banget. Terus guru udah warning jangan ikut eskul ini, tapi saya nggak berani aja sih Bang. Aku mau nanya, ada nggak sih kayak guru tuh yang nyaranin buat eskul dari sekolah aja gitu, eksperimennya? Yang pasti ada ya, apalagi kan ada ruang musiknya kan di sini. Tapi ya ada motor pengennya di luar, mungkin karena di luar ya biar bebas, ngerasa bebas aja gitu. Tapi orang tua saya juga udah nyaranin kayak suruh keluar aja, cari eskul yang lain. Tapi saya udah minat di musik gitu. Lalu selama dari eskul itu pengalaman yang kalian dapat tuh apa? Yang pengalaman yang saya dapat, saya jadi saya gimana ya, saya kan gara-gara hal-hal ikut eskul itu, jadi itu saya punya temen di eskul itu. Pertama kali itu saya bergaul sama mereka kan, ada teman saya yang ngajakin, dia udah duluan join kan, karena dia udah duluan join akhirnya saya kayak ya udah saya ikut-ikutan mereka. Saya pengen banget karena saya punya hobi di musik juga sama kayak teman saya. Dari situ tuh saya ya udah, karena masih hal yang positif aja gitu, belum tahu yang gimana. Terus saya kayak oh ini eskulnya di luar sekolah, kayak nyewa studio sendiri, nggak kayak eskul yang lain. Jadi itu kayak ada patungan gitu setiap eskul. Jadi eskul terus ya? Iya tiap minggunya. Dan orang tua saya juga kayak nggak setuju dari awal, itu saya batu kan. Nah mulai dari situ tuh saya kayak ada hal aneh tuh, tiba-tiba kayak di sekolah itu di luarnya itu kayak mereka bebas banget, mulai dari kadang beli minuman gitu. Saya kan juga orangnya gimana ya, saya udah berprinsip nggak mau ngelakuin kayak gitu kan. Tapi karena saya juga akhirnya tuh saya terpengaruh gitu loh. Saya kayak takut banget kalau misalnya kayak nggak ditemenin atau nanti saya eskul, jadi kayak ngerasa nggak ada yang temenin gitu loh. Jadi apalagi kan ini minat saya. Itu nggak ngembangin bakat tadi di situ. Iya. Mungkin pergaulannya salah di situ. Iya. Apalagi kan gak ada gurunya kan, kadang gurunya ada, kadang nggak ada. Nah salahnya di situ. Terus mulai dari situ kayak banyak banget hal-hal yang bebas menurut saya,
kayak mulai dari kadang nyewa LC gitu. Jadi Iya sih. iya, Astagfirullahaladzim. jadi tuh kadang terus ada pokoknya anak sekolahan juga yang kayak gitu. Saya kadang kaget banget sama pergaulan zaman sekarang yang kayak gitu. Terus kadang ya minum-minum gitu-gitu. Nah, apalagi kan ini di studio kan, di studio itu kayak kita menyewa gitu dan posisinya emang tertutup banget kan. Privasi. Iya, privasi. Nah, ada posisinya tuh dimana kita tepar banget, lagi ngontok-ngontokan, saya di cekokin miras gitu. Nah, mulai dari situ tuh saya kayak tiba-tiba kayak ada polisi gitu yang datang. Terus terus dari situ kayak saya panik banget kan. Saya pertama kali dalam artian tuh saya lagi stres juga sama sekolah. Kayak kayak di kelas itu saya nggak punya temen. Kalau di band itu saya kayak banyak banget temennya, banyak yang saya support. Terus itu ya pergaulannya kayak gitu karena kita juga eh, pengen itu loh, pengen lupain semua hal yang ada di yang nyakitin di kelas itu loh. Ada tuh di kelas kayak kayak kelompok nih, kayak saya nggak dapet kelompok. Iya. Terus kadang teman teman kan rata-rata pada circle dan saya nggak ada temennya. Saya tuh kadang ngedown juga kayak gimana gitu sendirian di kelas. Terus berarti itu si Fahri itu semester itu paling jauhin waktu ya. Iya betul. Karena Fahri itu maksudnya kalau misalnya isu itu. Iya mungkin dari situ tuh kayak itu bakat saya banget. Saya tuh pengen banget hal-hal musik gitu loh, karena saya suka nyanyi gitu-gitu. Terus kayak mungkin dari gara-gara ekskul band ini mungkin saya jadi gak punya banyak temen sih bener, karena udah terkenal image yang jelek gitu. Tapi saya batu aja karena saya suka banget sama hobi ini. Tapi kalau misalkan itu berarti ya sore itu pulangnya selalu malam ya. Iya, kadang pulang jam 10 malam. Jadi setiap kali habis ngeband itu pasti minum. Iya, pasti kadang nggak ekskul, kadang di studio. Jadi tuh kadang kita benar-benar kayak band gitu. Kadang kayak udah kita kayak tepar gitu, kayak kita memperlukan di situ. Kita udah ngelakuin itu tuh kadang berkali-kali gitu loh. Jadi setiap mau ngeband pasti ada minum-minumnya. Kadang ada yang nyewa LC, kadang ya pokoknya kayak gitulah. Dari situ tuh saya kayak ya udahlah, saya maklumin. Tapi selama makin kesini saya makin terbawa arus. Dan itu saya nyesel banget sih karena ya apalagi kan ini minat saya kan. Mulai dari situ kayak saya putus asa, kayak saya jadi benci sama ngeband lagi. Saya udah gak suka banget sama berbau musik gitu sih. Dulu abang sempat nggak tinggal di orang tua. Jadi zaman miskin itu Fahri itu jadi kayak banyak masalah sama orang tua. Iya Tahu betul tuh. banget, iya betul banget. Saya kadang marah-marah ke orang tua saya untuk minta uang. Kadang tuh saya juga, kita kan kalau nih saya mau cerita juga nih. Jadi dari awal kita, saya kan memang udah berusaha nggak mau minum-minum kan. Iya. Tapi dari situ kayak saya udah dipaksa. Jadi tuh saya udah kayak ngilangin stres aja gitu loh. Dari ngilangin stres ya udah saya akhirnya ketagihan. Dan ya kadang saya memaksa orang tua saya minta uang gitu loh buat kita kayak beli minuman gitu loh. Jadi sejak Fahri ikut ngeband itu benar-benar semuanya. Iya, saya mulai dari jadi pemarah. Saya mulai kadang ngomong nggak jelas. Tapi alhamdulillah saya tinggal beberapa hari lagi tuh saya pengen keluar dari lembaga ini. Saya udah mulai mau kelar lah di RKP, udah mulai masa bimbingan. Saya udah punya, saya sebenarnya masih kayak ada putus asa gitu loh. Kalau saya pasti saya image itu jelek, apalagi saya udah kena polisi, udah di sini. Saya nggak tahu nanti kedepannya gimana. Jadi pas itu nggak serba salah ya. Iya Ternyata betul. Fahri yang mau nyemangin banget malah jadi semuanya kayak gini, malah kayak gini. Nah, itu udah punya saran buat Fahri. Jadi nanti kalau misalkan Fahri udah turun dari tahap ini, nah Fahri bisa ikut grup band yang lain. Atau nanti setelah lulus sekolah, abang punya banyak temen grup band. Dia tuh emang band sih ngumpulnya malam, itu juga di kafe. Iya, dengan Lumayan ya itu ya musik. buat penghasilan ya. Ya, daripada Fahri ikut ekskul band di sekolah yang nggak bener, yang mabuk atau marah. Jadi Fahri ikut grup band di luar.
mungkin saya mulai kalau misalnya ini kan saya image udah jelek, mungkin saya bisa bangun branding TikTok ya, cover mungkin, ya bisa. terus jadi kayak cover gitu yang nyanyi sambil ngeband, jadi itu seru banget sih. Lihat kameranya. Oh, Kadang tuh saya ngerasa gimana ya, saya kan udah image jelek lah intinya, apalagi kayak teman saya. Dulu tuh saya punya teman semenjak sebelum saya masuk eskul band, itu tuh dulu saya tuh punya banyak banget teman gitu loh, temen di kelas gitu. Semenjak saya masuk, saya udah banyak banget tuh benci benci banget sama saya. Kadang saya ngerasa gara-gara dampak dari sini tuh ngerasa insecure banget sih. Saya ngerasa putus asa banget, ini nanti saya mau sekolah tapi image saya jelek gitu loh. terus lu menanya terus Apa? ada nggak sih kayak dulu di sekolah tuh yang suka sama kamu gitu? Ya pasti ada dong, karena ya saya juga udah kebawa arus. Saya udah mulai ngikut yang kayak gitu, yang nggak bener lah ibaratnya. Tapi di satu sisi banyak, ada beberapa guru yang support saya bahwa saya harus bisa bangkit dari ini semua. Bahkan ada yang WA saya buat 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 ada yang WA saya kan masih di sini, tapi saya masih boleh megang HP lah karena saya udah mau kuliah. Ada yang WA saya kayak guru saya namanya Bu Rini. Bu Rini itu support banget sama dia WA saya suruh saya semangat, nanti saya kembali ke sekolah tuh dia yang bakal nemenin saya gitu loh, sampai saya bisa beradaptasi sama teman-teman saya. Mungkin nanti saya bisa konten, dia tuh bisa terus di support saya gitu loh, dia tuh persisten saya. Kadang tuh dia nelpon tiap malam, jadi tuh kadang kayak nanya kabar saya gimana, terus dia malah mendukung buat saya jadi konten kreator kayak ada ngeband gitu sih, daripada ikut dia di sekolah. Terus juga kadang saya ngerasa uh, keluarga saya kan ibaratnya kan dua-duanya kan kerja kan. Keluarga saya dua-duanya kerja, saya di rumah aku sendiri. Nah, makanya saya ikut ini tuh buat ngilangin kesepian saya gitu loh. Jadi tuh kadang saya ngerasa kayak kesepian banget nih. Saya biasanya tuh sama buku saya, jadi tuh kadang sama pembantu saya yang di rumah namanya Bu Enak. Jadi tuh Bi enak apa apa tuh selalu ya udah nyiapin makanan gitu-gitu, kayak saya jadi kesepian aja. Saya tuh bingung kalau saya alih ke game bosan banget, saya butuh temen gitu. Ya udah saya ikut eskul itu. Kalau orang tua saya kerja di Senayan, kalau bapak saya kerja di Asta. Ya kadang tuh saya tuh jujur berkat dari semua ini, orang tua saya itu jadi support loh, jadi perhatian sama saya. Biasanya kan kayak bodo amat kayak ini sekolah gitu, tapi sekarang jadi kayak support banget sama saya gara-gara saya kayak gini. Nggak tahu ini hal yang bikin saya deket sama orang tua, meskipun hal yang negatif ya, tapi ya saya bisa jadi deket sama orang tua sih. Meskipun kadang saya merasa insecure, dan saya tuh takut nanti di kelas tuh kayak image saya tuh jelek gitu loh, karena saya udah salah pergaulan lah ibaratnya. terus kadang terus kadang saya kalau di kelas saya suka banget sama gambar gitu-gitu, lagi saya dengerin musik juga gitu-gitu sih. Kadang ada kelasan saya tuh kadang saya bawa gitar, saya tuh kadang di kelas bawa gitar terus nyanyi-nyanyi gitu loh. Iya, betul banget. Jadi kayak ngerasa dulu sebelum saya masuk itu kayak gitulah. Terus sekarang sekarang itu bosnya kelas 12 tapi itu ini langkah sekarang udah mulai membaik gitu. alhamdulillah udah membaik. Ya meskipun ngerasa saya nggak pede sih, kehilangan juga, tapi alhamdulillah banyak yang support sama saya. Nah, karena paling sekarang kan udah mau kuliah nantinya, paling nggak perlu khawatir, sini abang bakal bantu Padi nantinya untuk kedepannya Padi untuk lebih ngilangin ekskul Padi lagi, dan juga untuk tadi Padi bilang masalah Padi kan nggak bisa kontrol diri emosi karena ini itu. Jadi sebenarnya gue mau tanya Padi tuh pernah nggak sih kayak misalkan lagi sedih gitu
ya itu sih. itu jadi situ abang itu bakal berarti untuk semuanya termasuk sekolah dan juga untuk motivasi yang tadi Fari bilang kalau nggak bisa emosi. Jadi nanti abang akan kasih Fari kayak kita nyanyi satu lagu, lagunya tuh ya langsung ulangi lah kalau itu lagu yang sangat menginspirasi gitu. Menurut abang sih itu lagunya sangat bermakna ya, apalagi buat Fari ini yang kayak pengen kembali lagi nih nggak jadi Fahri yang baru. Jadi Fahri itu nanti harus update dari Fahri yang dari yang lama ke yang baru. Jadi saat nanti Fahri kembali sekolah, Fahri mulai lagi berteman sama teman-temannya dan Fahri bisa keluar dari yang itu. Nah kalau misalkan untuk masalah school nanti kita tuh keren sama kota, jadi abang bakal bantu Fahri untuk masuk ke grup band yang lain kayak gitu. Berarti bang, saya juga butuh banget nih, saya pengen banget ngembangin minat saya juga, apalagi kan saya kadang emang minat saya jelek, tapi guru-guru yang seperti saya tadi bilang, guru yang tadi saya bilang itu tuh dia kadang kalau saya dan mungkin nanti katanya mau ngebantu saya buat dekat sama teman-teman lagi gitu sih. Jadi nanti abang itu kan punya teman band banyak ya anak muda. Nah jadi dia tuh kadang paling ngebandnya setiap malam Sabtu sama malam Minggu, jadi pas hari libur. Nah Boleh kalau deh. kalau misalkan hari dia Jumatnya sekolah capek, hari bisa ikut yang malam minggunya gitu. Kebetulan kan kayak sekolah capek, mungkin hari ini mungkin saya bisa lah bang, apalagi kan jujur pas sebenarnya tuh saya hidup saya jadi berantakan banget semenjak gabung band kan, apalagi dulu saya pas awal tuh saya suka banget sama cewek, namanya namanya April. Jadi si namanya April April Azara gitu lah pokoknya, dulu saya suka tuh sama dia. Di sekolah tuh. Iya, jadi tuh dulu pas FLS tuh saya kenalan tuh sama dia, terus saya izin buka HP dulu ya bang. Oke ya Pak. Bentar ya bang. Nih orangnya nih bang. Nih. Bentar ya bang, saya tunjukin. Pokoknya tuh dia cantik banget bang orangnya. Iya. Dia tuh orangnya sefrekuensi lah saya sama dia. Satu pemikiran. Iya. Betul dia berteman lama gitu dekat. Iya betul banget. Nah dia orangnya bang. Oh iya iya iya. Cantik ya orangnya. Ya, saya tuh udah mulai dekat tuh sama dia. Kayak ya apa tuh saya kayak di Tom and Jerry lah sama dia gitu. Terus pas itu kayak dia kaget, dia shock juga kenapa mau gabung band. Iya iya. Akhirnya kayak ya udah saya udah batu banget ya, akhirnya saya udah lost contact kan sama dia, udah kayak meskipun kita sekelas tapi kayak gimana gitu, udah beda aja. Jadi Pak itu jauh dari dia. Udah jauh. Karena kenapa tuh? Apa karena Pak ikut school band? Iya. Dia tahu masalah Fahri. Jadi gara-gara saya tahu school band ditambah saya kena masuk polisi juga, terus sampai akhirnya kesini dia Iya. Karena mungkin Fahri tuh minum masih di bawah umur, jadi oh iya benar. apalagi tuh sekarang tuh ada di Jakarta ya, jadi banyak banget tuh sekarang polisi yang pada patroli malam ke tempat-tempat kayak gituan. Juga ya apalagi kan ini itu ya itu juga kan dia. Ya nah makanya kayak remaja kayak Fahri tuh sebenarnya rawan pulang malam. Iya benar banget, apalagi kan waktu itu saya pernah tuh, waktu itu sebulan tuh saya masuk school band, Iya. saya kan ditangkap tuh sama polisi, ya udah akhirnya biasa aja pulangin kan, terus pas masuk sekolah tuh saya dipanggil sama dimalu-maluin tuh sama guru, saya jadi nggak pede gitu loh, saya dipanggil namanya kayak ke depan juga diketawain sama orang itu, saya mikir dan malu banget, saya takut kalau saya sekolah lagi yang dulu tuh saya kayak jadi gimana gitu orang-orang sama saya. Jadi abang sih ya, ini paling tenang aja, paling nanti nggak usah kayak canggung atau takut dikecilin sama guru atau sama temen nih. Kan seperti yang tadi bilang, jadi nggak mungkin tuh guru mau guru itu ngecilin kita. Ada kadang guru yang baik, ada yang jahat.
Fahri bakal dirangkul sama mereka. Jadi peran abang nih, setelah Fahri nanti balik sekolah lagi, Fahri banyak waktu sama teman di kelas atau sama guru. Dan juga peran abang tuh kalau misalkan kayak hari libur nih, ya misalkan nih malam minggunya kan Fahri dari mau ikut band nih. Nah, nanti minggunya itu Fahri luangin waktu sama keluarga, sama keluarga, biar tuh ada waktu buat keluarga untuk kayak ngobrol. Iya bang, jadi sejak saya direhab di sini, orang tua saya tuh jadi sering banget ngulangin waktu ketemu saya. Terus dia bilang juga katanya kalau udah mau keluar dari sini tuh dia bisa nyempetin waktu buat ketemu saya, kita kayak sharing ngobrol gitu. Jadi saya ngerasa saya udah punya ruang saya yang dulu lagi kayak pas zaman dulu SMP gitu. Mungkin sekarang orang tua saya udah sibuk kerja karena kan ibu saya juga dulu buat memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Dan kebetulan kan saya juga punya adik saya cewek, namanya namanya Zaskia. Dia tuh masih SMP gitu loh, tapi tuh dia kadang dia sama kayak saya sering keluar dia ke mall yang gitu tuh hedon banget, yang mewah banget. Saya udah bilang kayak hemat gitu-gitu, tapi ya kayak gitu lah. Mungkin emang sekarang pergaulan zaman sekarang emang udah, ya apalagi di Jakarta kan udah kayak gitu banget. Nah, saya jadi gak deket juga sama dia dari dulu gitu. Sejak kayak SMP kan udah pergaulan udah mulai coba-coba kan. Saya tuh udah punya prinsip, tapi ya udah nyemplung sekarang ya tinggal pelajaran yang iya betul banget. Jadi ya udah gitu sih. Jadi yang lalu jadi pelajaran. Ya nanti kedepannya Fahri tuh bisa mikir mana yang baik buat Fahri dan mana yang buruk. Juga kan tuh kalau misalkan adik-adik kayak apalagi tuh si SMP masih rawat rambut kan. Jadi Fahri tuh bisa lebih kayak nasihatin dia atau lihat dia pas Fahri ngobrol sama dia. Atau kalau misalkan Fahri ada waktunya sama dia di rumah, misalkan dia lagi main HP atau belajar atau di kamar gitu lagi santai, Fahri bilangin ke dia apa ya, Fahri ingetin gak usah lu udah kayak apa ya soalnya, dan harus hati-hati lah pokoknya. Jadi Fahri tuh kayak lebih ngasih peringatan ke dia lah, jangan macem-macem. Fahri gak mau kan aja Fahri jadi kayak Fahri, hanya itu saran kakak sih kayak misalkan oh iya tadi kakak mau ngambilin dulu ya tadi buat alat gitarnya. Oke boleh. Ya sebentar ya. 23 25 ya? 25 enggak kan? Nanti kamu kan sama itu gitar enggak? Jalan-jalan dulu. Ya, sekarang aku mau tanya nih, setelah nanti Fahri balik ke sekolah, apa yang mau Fahri lakuin di sekolah nanti? Saya pengen banget itu loh, kayak punya temen kayak bisa akrab lagi lah, terus bisa perbaikin hubungan sama pacar saya juga. Itu sih bang paling. Terus saya bisa percaya diri, terus bisa kembangin bakat saya di HP lah, kayak jadi tiktoker gitu loh. Ini kayak seru juga sih, bisa nambah penghasilan juga kalau kreatif. Terus jadi abang ngasih sama dulu Fahri kalau misalkan nanti Fahri nggak sendiri dan orang tua Fahri sibuk kerja, Fahri mungkin bisa sibukin diri sendiri dengan cara kayak Fahri keluar sama temen main, nah kan mainnya positif kayak karena kan studio kan malam bukannya itu juga yang pagi Ya betul banget. Mungkin saya nanti bakalan kayak hal yang positif. Saya udah mulai, mungkin saya bakalan ke kafe yang tadi abang bilang, itu saran ngebantu banget buat saya. Terus nanti mungkin saya halo Fahri. halo bang. Abang baru lagi ya. Ya boleh boleh. Jadi kita habis istirahat ya bang. Habis makan santai, sekarang kita lanjut tidur di Fahri. Wah boleh banget.
lagu apa nih? Laskar Pelangi bang. Oke. Aku siap dulu ya. Ya boleh boleh. Coba sekarang kita lihat dulu juga bareng-bareng. Lagunya aja apa nih? Kamu kalau gini. Suka saya sering udah pernah nonton filmnya. Nonton. Jadi, kamu nyanyi pelan-pelan, nanti kita ikutin, oke? Oke siap. Satu, dua, tiga. Jadi nggak? Terserah bang, ya bang. Yang paling bisa apa nanti main Lagu apa aja deh bang? Ikut. Boleh, boleh, boleh. Mendung ya bang? Iya, enak nih nyanyi.
lagi esok pagi kumpul lebih baik hari panggilanku jadi lebih baik dibanding diriku bawalah saat ini selepas lepasnya. Lebih baik dari panggilanku jadi lebih baik dibanding diriku sementara kita berkawan. Wah, hujan ya bang? Hujan nih bro, banget. Iya betul banget. Abang bikin diri sendiri ya. Boleh lah. Oke bang. Nah, gimana tadi? Abang waktu itu buat kolomnya tadi, tanggapannya gimana? Saya kayak seneng banget lah bang ada abang tuh ngajak saya ngobrol terus cerita cerita saya seneng banget terus tadi kita nyanyi juga terus juga meskipun saya suaranya fals itu aja sih bang. Mungkin karena sedih bro, udah lama nggak nyanyi. Iya bener banget udah hampir 5 bulan saya nggak pernah nyanyi. Tapi kan nanti jadi pelan-pelan abang ini ya. Ini, apa namanya? Abang ajarin pelan-pelan. Nah, nanti kedepannya Adi bisa belajar lagi sendiri di rumah. Kayak tadi mau cover, Adi belajar. Terus kan udah banyak tuh di TikTok yang cover. Adi itu dari TikTok atau dari YouTube. Jadi gimana tadi kelanjutannya setelah semua yang udah kita obrolin dan abang kasih banyak juga tadi. Yang pasti motivasinya itu bantu saya buat kedepannya saya mungkin nanti bakalan lebih apa yang abang ngomongin itu bakalan saya tampung saya ubah diri saya biar jadi lebih baik sih bang. Saya juga terima kasih abang udah nemenin saya tadi saya lagi kesepian juga ya karena di sini juga nggak ada teman saya beda beda ruangan kita kebetulan pakai HP dulu. Makanya saya terima kasih aja sama abang udah meluangkan waktu untuk saya juga di sini. Makanya kenapa abang kesini semenjak ingin pasti karena abang bisa sendiri kan di abang juga sebenarnya mental pagi ini bukan karena abang yang jaga sendiri kalau nggak ada orang tua atau orang di sini sama guru-guru yang ada di rehat ini yang cuma biasa bimbing pagi itu abang harus dari mereka jadi di sini abang sendirian sebenarnya abang sama gimana caranya abang juga jadi Fadil tenang aja Fadil nggak usah mikirin sekarang karena Fadil itu banyak yang bikin orang yang saya melakukan itu bisa lebih melakukan lagi Fadil yang baik mereka mungkin lebih baik jadi nanti apa itu ini boleh ambil hal positif untuk di sekolah paling nanti yang dulu mau ditinggalin yang dulu Makasih banyak ya bang udah ngasih saran saya banget yang berguna banget untuk saya kedepannya. Pokoknya apa yang abang bilang itu tuh membantu saya buat kedepannya lah bang. Jadi saya ngerasa saya punya harapan baru punya
kehidupan baru lah buat kedepannya nanti.